Joyen, bisikan Taeyong terdengar sangat seksi di telinga gadis itu. Ia menutup matanya saat Taeyong mulai menciumi leher putihnya. Ucapan pria itu terdengar sangat jelas. Gadis itu juga membahas sebuah tanda di leher kiri Taeyong. Tangannya memeluk erat punggung pria itu, sangat nyaman. Taeyong tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Aku akan mencuci mobil-mobil milik majikanku. Tunjuknya pada sebelah garasi luas yang dipenuhi oleh mobil mewah. Oh baiklah, semangat, ucap seru Yan sembari tersenyum manis. Kau juga semangat, nanti malam aku akan menjemputmu, ucap Taeyong lalu melambaikan tangannya. Yang Yan mengangguk dan mulai beranjak pergi. Taeyong menatap punggung gadis itu. Sebenarnya dia sangat ingin mengantar kasihnya pergi bekerja, tapi dia harus pergi ke kantor juga hari ini karena ada jadwal pertemuan penting. Paman Lim mengangguk. Cantik, tapi satuan kamera apakah Tuan bisa tahan saat melihat si indah itu ada di hadapan Tuan? Dia menghela nafas panjang. Pertahananku kuat ya paman, tidak sepertimu. Ah, yang benar, Anda tadi pasti sudah menyentuhnya kan, apalagi sedang hujan. Siapa Mali terus menggoda Taeyong. Tidaklah, aku hanya menciumnya saja. Lagi pula aku tidak akan menyentuhnya jika dia tidak mengizinkanku, seru Taeyong dengan wajah memerah. Ian sampai di rumahnya hari ini. Sebelum ke coffee shop, dia akan mengambil beberapa baju ganti karena kemarin dia tidak membawa apapun saat ke rumah majikan Taeyong. Kaki cincangnya melangkah menaiki tangga menuju kamarnya. Rumah tampak sepi karena orang-orang di sana pasti sudah pergi ke kantor mereka masing-masing. Gadis itu langsung menunjuk dan mendorong dada Jin agar dia itu menjauh darinya. Tapi tiba-tiba Jin tak selama itu. Dia tidak bergeser sesenti pun karena dorongan Yen. Yen masih berusaha mendorong lagi tubuh Jin. Pergi kemana kau kemarin? Tanya Jin atau wajah Yen lekat. Bukan urusanmu, cetus gadis itu singkat. Kau menginap di rumah kekasih barumu ya? Pertanyaan Jin akhirnya membuat mata bulat Yen melihatnya. Tangan Ian pun sontak mendorong kasar dada pria itu dengan sekuat tenaganya. Ciuman Chen pun terlepas. Di mana harga dirimu, Chen? Kau sudah bersama kakakku, jangan menggangguku lagi. Chen lalu menyeringai. Lalu di mana harga dirimu? Ah, kau pasti lupa. Biar ku ingatkan lagi, harga dirimu sudah aku ambil bahkan saat kau masih kuliah dan setiap malam selama 5 tahun aku selalu menikmati harga dirimu ini. Dan sekarang aku sangat merindukan rasanya saat bersamamu, bisik pria itu. Chen langsung menyindir Yan di tempat tidur gadis itu. Ya lepas, aku tidak akan melakukan itu dengan pria jahat sepertimu. Dada Yan berusaha menghalang tangan kekar pria itu. Serentak menarik baju Yan, mata Chen melihat sebuah tanda di leher sebelah kanan gadis itu seperti bekas kecupan dan tampak sangat terang. Wah, kau bahkan sudah menyerahkan tubuhmu dengan kekasih barumu itu ya? Guman Chen sembari mengusap leher Yan. Tidak, jangan, tolong, Bibi, tolong, teriakan melengking Yan pada pembantunya. Air mata yang menetes, tangan terus menahan tangan Chen yang berusaha menyentuh
Bibi, teriakan Ian kembali terdengar sementara dia itu ia bisa merasakan bibir Chen mulai. Jangan, Ian langsung manggil yang cepat agar ciuman pria itu lepas, tapi sia-sia tenaga Chen Lao lebih kuat dibanding dengan Ian. Mengambil kesempatan ini, ia langsung mendorong Chen dari atasnya dan langsung berlari keluar dari kamarnya sendiri. Kedua pelayan masih membaku saat melihat pakaian Ian sudah berantakan. Gadis itu menangis dan melewatinya tanpa berkata apapun. Sementara Chen hanya melah nafas panjang lalu merepikan dasi dan kemejanya. Pria tinggi itu mendekati kedua pelayan. Jangan coba-coba beritahu kejadian ini pada majikanmu. Kalau kau sampai berani memberitahu mereka, pastikan kau dan keluarga akan kuhabisi. Desisnya membuat kedua pelayan langsung ketakutan dan akhirnya mengangguk. Hari ini Theo ada pertemuan dengan beberapa rekan kerjanya. Mereka semua berjanji akan bertemu di salah satu restoran mewah sembari membahas proyek-proyek kerjasama. Theo memasuki restoran itu dan langsung melihat Jungkook yang melambaikan tangan ke arahnya. Theo tersenyum lalu menghampiri sahabatnya itu. Ya, hanya itu alasan yang kau miliki. Kembali Jungkook lalu melihat ke arah pintu masuk dan langsung melambaikan tangannya. Jin, panggilnya. Pria tinggi itu pun menoleh dan langsung menuju ke arah mereka. Tayo menatap belakang pria yang kini ada di hadapannya itu. Pria inilah yang selalu membuat Ian bersedih. Tumben kau bisa hadir di pertemuan kita, ucap Jin pada Tayo. Ya, karena jadwalku hari ini tak terlalu padat, jawab Tayo santai. Oh ya, siapa lagi yang ikut di pertemuan ini? Tanya Jin pada Jungkook. Hanya kita bertiga dan Jin. Jin mengangguk paham lalu menoleh Tayo yang sedang duduk di sampingnya. Matanya langsung terfokus pada tanda merah di leher kiri pria itu. Yo, Kim Taeyong, dengan siapa kau kemarin malam? Seru Jin membuat Jungkook juga melihat ke arah pria itu. Melihat kisah di leher kiri Taeyong, entah kenapa Jin langsung ingat tanda merah di leher kanan Yen. Kenapa kebetulan sekali tempatnya cocok? Siapa gadis yang beruntung itu? Tanya Jin membuat Taeyong langsung menatapnya. Yang jelas dia gadis yang baik dan tulus dan sangat cantik, sambung Jungkook sembari tergeli-geli. Tak lama kemudian Jimin pun datang, namun kali ini ada seorang gadis yang ikut di belakangnya. Oh, Nona, ucap Chen menyapa gadis cantik yang berada di samping Jimin. Udah tidak sengaja bertemu Nona Erik di depan, jadi sekalian saja aku ajak dia bergabung di pertemuan kita, ucap Jimin. Maaf jika aku mengganggu pertemuan kalian. Pria tampan itu pun tersenyum ke arahnya. Halo Nona Choi, senang bertemu denganmu, ucapnya sembari mengulurkan tangannya. Erin memeras uluran tangan Taeyong dan merasakan telapak tangan pria itu sangat lembut seperti senyumannya. Senang bertemu denganmu, apakah kau putra Shinhwa yang terkenal dengan kesibukannya itu? Aneh, saya minta maaf karena waktu itu saya tidak bisa hadir di undangan rapat yang kau adakan, jawab Taeyong ramah. Erin tersenyum tipis. Di sana, aku mengerti dengan kesibukanmu itu, Tuan Kim. Wah, kalian terlihat sangat cocok. Nona Choi pasti sudah memiliki pria idaman, guman Taeyong. Erin langsung menggeleng pelan. Hai Neo, aku belum memiliki kekasih.
Setelah selesai membahas proyek perusahaan, mereka pun bergegas kembali ke kantor masing-masing. Theo melangkah santai menuju mobilnya yang berada di parkiran. Baru saja hendak membuka pintu, suara seorang terdengar memanggil namanya, membuat pria itu langsung menoleh. Akhirnya ada apa? Tanya Theo pada gadis cantik yang menghampirinya itu. Theo sih, boleh aku tahu nomormu? Agar aku lebih mudah menghubungimu jika ingin ada kerjasama antara perusahaan kita. Jawab Aaron. Sama-sama Aaron sih, ucap Theo kemudian masuk ke mobilnya. Aaron menatap mobil Theo yang mulai melaju sampai menghilang dari pandangannya. Dia bersiap-siap pulang dari kantornya. Dia melihat arlojinya dan angka menunjukkan pukul 7 tepat. Ian sekarang pasti masih ada di coffee shopnya. Theo kemudian memutuskan untuk mengirim pesan pada kekasihnya itu. Tak lupa, aku akan masak untukmu, ucap Ian menolak dengan halus. Theo menghela nafas pelan. Baiklah nanti aku akan menjemputmu di sana. Engkau mau apa? Sudah waktunya untuk menutup kafe. Ian melihat Theo sudah berdiri di depan sambil tersenyum ke arahnya. Pria itu terlihat saat menawan, padahal pakaian yang dipakainya terlihat agak kusam. Nona, pria di luar itu siapa? Tanya Kimi, pegawai coffee shop Ian. Ia hanya geleng-geleng kepala melihat dua pegawainya itu sembari mengelap meja. Dia sekali melihat Theo yang sedang duduk di kursi depan. Ian memegang tangan Theo. Pria itu langsung menoleh dan tersenyum lebar ke arahnya, memperlihatkan deretan gigi putih dan rapi miliknya. Kaca, aku sudah tidak sabar mencoba masakanmu, sayang. Di dalam taksi, Ian menoleh pas sopir untuk memberhenti di sebuah toko baju. Kenapa kau berada di sini? Tanya Theo bingung. Aku ingin membeli beberapa baju ganti lama aku menginap di rumahmu, Pak. Ian bergegas turun dari mobil. Kali Theo mengkerut. Dia jadi bingung kenapa Ian tidak pulang ke rumah saja untuk mengambil baju-baju miliknya. Dia pasti memiliki banyak baju-baju yang bagus. Kenapa malah repot-repot membeli yang baru lagi? Theo mengikuti gadis itu memilih-milih baju di belakangnya. Dia akan menanyakan lagi apa alasan Ian melakukan ini saat sudah sampai di rumah nanti. Sembari memilih-milih baju untuknya, ia juga melihat baju kaos pria berwarna merah marun. Dia langsung menoleh karena Theo berdiri di belakangnya. Jangan menolak jawaban argumen Ian dengan wajah pembalasnya. Theo pun akhirnya mengaku pelan. Dia menghargai sikap baik Ian padanya. Bila aku mau, ucapnya lalu mengelus lembut rambut gadis itu. Sampai di rumah, ia langsung meletakkan plastik makanan di meja kecil yang ada di sana. Theo menatap gadis itu dan langsung menahan bau Ian. Gadis itu sedikit kaget dan pelan menatap Theo yang sedang menatapnya lekat. Mata Ian menjadi sendu. Dia berpikir apakah dia harus menceritakan kejadian tadi pagi pada Theo. Dia takut jika Theo tahu pasti pria itu akan marah dan meninggalkannya. Ian sangat takut jika Theo pergi dari sisinya. Kenapa tatapanmu seperti itu? Jangan takut, aku tidak akan marah. Ceritakan padaku, ucap Theo lembut dan memegang erat kedua bahu Ian. Tadi pagi saat aku hendak mengambil baju di kamarku,
Rang Teo mengeras setelah mendengar semua cerita dari gadis itu. Dia kemudian menatap Ian yang hanya menunduk dalam. Mata Ian berkaca. Dia tidak ingin menangis karena Najin lagi di depan Taeyong. Dia tidak ingin melihat dan menyedihkan di depan pria itu. Taeyong pun membawa Ian dalam dekapannya. Goichan, sebaiknya kau jangan pulang dulu sampai pria itu pergi dari rumahmu, ucapnya lembut. Kakak sulungku menelponku terus, dia menyuruhku pulang, tapi aku takut, ucap Ian lirih. Bilang saja kau sudah di tempat yang aman, aku mengerti kakakmu pasti sangat khawatir padamu, tapi dia tahu kejadian yang kau alami, dia pasti juga akan menyuruhmu jangan pulang dulu. Jelas dia mengelus lembut pipi Ian. Lihat saja apa yang bisa kulakukan pada Ian sebagai balasan. Dia sudah berbuat buruk dan menghina kekasihku, batin Taeyong. Sudahlah, jangan pikirkan masalah itu lagi. Sekarang kamu masak untukku, aku sudah sangat lapar, ucap Taeyong sembari mengelus perutnya. Ian tersenyum dan mengangguk lalu beranjak menuju ke sebuah dapur kecil yang ada di sana. Pria itu langsung bangun dari duduknya. Tentu saja boleh, tunggu sebentar ya. Kamu apa? Ucap Ian sembari fokus mengaduk-aduk masakannya. Tak lama Taeyong pun datang bawa sebuah foto kecil di tangannya. Ini sayang. Bukankah mereka sama saja? Tanya Taeyong sembari menggaruk daunnya. Ian menggeleng pelan. Beda opa, kalau begitu aku saja mengambilnya. Opa bisa mengantarku ke dapur majikan opa, ucapnya. Ian sampai dapurnya sangat luas dan lengkap di rumah itu. Matanya sebagai gadis yang habis memasak langsung berbinar melihat peralatan dapurnya sangat lengkap dan bersih tentunya. Wah, ibu dari majikan pasti suka memasak ya. Ian terus melihat sekelilingnya. Theo langsung menyadari dirinya telah keceplosan. Nah, itu maksudku, nanti kau juga bisa masak bersama dengan ibu majikanku, jelasnya. Tentu saja aku sangat senang bisa masak dengan beliau, ucap Ian lalu melihat botol merica. Gadis itu pun pelan mendekat dan menatap bingkai foto yang jatuh di depannya dengan kondisi terbalik. Tangannya pun pelan terulur hendak mengambil bingkai foto. Theo yang sedang menaruh langsung menghampiri gadis itu. Sayang, panggilnya menghentikan gerakan. Theo langsung melihat ke bawah dan ternyata foto keluarganya terjatuh. Dia pun langsung mengambilnya dan meletakkan di dalam laci. Alis yang terangkat. Kenapa ditaruh di sana, opa? Tanyanya. Agar tidak jatuh lagi. Kaca, kita kembali ke kamarku, ajak Theo langsung menarik tangan Ian menjauh dari sana. Untung dia bisa cepat mematikan Ian. Jika lewat sedikit saja penyamarannya pasti terbongkar. Theo langsung mengaku mantap, enak sekali rasanya seperti masakan ibuku. Besok aku tidak harus membeli makanan di luar lagi. Kau bisa membuatkanku makanan yang lezat tiap hari. Ian tersenyum senang mendengar orang yang menyukai masakannya. Pasti opa ini tambah lagi ikannya. Terima kasih sayang, ucap Taeyong lembut. Setelah selesai makan malam, Ian pun langsung mencuci piring-piring yang kotor. Taeyong yang masih duduk di meja makan menatap Ian dari belakang. Gadis ini memiliki aura yang unik yang membuatnya selalu ingin memeluk Ian, tapi antara dia terperangkap dengan aura gadis itu atau emang dirinya sendiri yang ingin terus bermesraan dengan Ian, keduanya beda tipis.
Taeyong mulai menenggelamkan wajahnya di leher Yang Yan membuat gadis itu berkali-kali karena desiran nafas Taeyong mengenai kulitnya. Pak Yan berbalik dan menatap pria itu. Bagaimana kalau kita menonton film horor? Tanya Taeyong. Ya, tersenyum tipis. Aku harus menyelesaikan ini dulu, gubannya sembari menoleh ke piring di sampingnya. Taeyong mengangkat pinggang Yan agar duduk di atas meja dapur. Mereka saling menatap. Maka Taeyong menatap bibir gadis di depannya dan perlahan mendekatkan wajahnya. Lalu saling dengan tangan Yan terangkat dan memeluk leher Taeyong semakin memperdalam ciumannya hingga ponsel di atas bergetar di kamarnya. Seorang telah berusaha menghubunginya berkali-kali, tapi pria itu tidak mengetahuinya karena sedang berada di kamar Paman Lee. Iya, hantunya, serunya tersentak kaget. Opa, aku tidak ingin menontonnya lagi. Lanjutlah di situ. Taeyong tersenyum melihat wajah ketakutan gadis itu. Kau tampak semakin cantik jika sedang ketakutan. Pujian itu tidak mempan, Opa, aku tidur saja, gumam Yan. Mereka sudah mulai panas senyuman lalu kembali menangkan bibir masing-masing.